Rumah di sebelahmu. Pada suatu sore yang terlalu tenang untuk sebuah pertemuan takdir, Nara berdiri di halaman rumahnya sambil menyiram tanaman. Angin membawa aroma tanah basah, dan suara mobil berhenti tepat di depan rumah kosong sebelah. Ia tidak menoleh, sampai sebuah suara memanggil namanya. Nara. Suaranya tidak keras, tidak juga lembut, namun cukup untuk membuat tangan Nara gemetar. Ia menoleh. Pria itu berdiri di sana, mengenakan kemeja putih sederhana, rambut rapi, wajah yang dulu pernah begitu akrab kini terasa asing. Arga. Arga tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah benar-benar sampai ke matanya. Udah lama. Nara mengenal Arga bertahun-tahun lalu, jauh sebelum ia menjadi istri Bara. Arga adalah teman yang selalu ada, selalu mendengarkan, selalu memperhatikan hal-hal kecil yang bahkan Nara sendiri tidak sadari. Namun Nara tidak pernah menganggapnya lebih dari itu. Sampai suatu hari, Arga berkata dengan suara yang terlalu serius untuk sekadar bercanda, "Batalkan pernikahanmu." Nara terdiam. "Aku bakal buktiin kalau aku bisa bikin kamu bahagia." Nara menggelang pelan. "Maaf, Arga, aku nggak bisa." Hari itu menjadi akhir dari banyak hal. Arga menghilang. Nara menikah, dan waktu berjalan seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Kini Arga kembali, bukan sebagai pria yang dulu duduk di bangku taman bersamanya, tapi sebagai tetangga baru yang membeli rumah di sebelah. "Aku pindah ke sini," kata Arga santai. Nara tidak bertanya kenapa. Ia hanya mengangguk. Sejak hari itu, hidup Nara berubah tanpa suara. Arga tidak pernah berlebihan, tidak pernah terang-terangan. Ia hanya ada, terlalu sering. Di pagi hari, saat Nara keluar rumah, Arga sudah berdiri di terasnya sendiri. Nara, sapaan itu hanya untuk mereka berdua. Namun jika ada tetangga lain lewat, nada suaranya berubah. "Selamat pagi, Nyonya Bara." Nara tahu itu bukan kebetulan. Dan entah kenapa, hal kecil itu membuat dadanya sesak. Arga tahu satu hal yang tidak pernah ia akui. Nara tidak akan pernah meninggalkan Bara. Ia melihat cara Nara berbicara tentang suaminya. Cara Nara tetap pulang tepat waktu. Cara Nara menjaga jarak yang sopan, tapi tegas. Maka Arga memilih jalan lain. Ia mendekati Bara. Pertemuan pertama mereka terjadi di pos ronda. "Kita tetangga, ya?" Bara tersenyum ramah. "Iya," jawab Arga sambil menjabat tangan Bara. Arga. Sejak itu, mereka sering bertemu, ngobrol tentang bisnis, tentang lingkungan, tentang rencana kerjasama. Arga selalu tampak santai, bahkan hangat. "Aku lagi bangun proyek baru," kata Arga suatu malam. Bara tertarik. "Serius? Wah, keren." Arga tersenyum. "Kalau Mas Bara mau kerjasama, aku senang banget." Bara tidak tahu, di balik tawaran kerjasama itu, ada sesuatu yang jauh lebih personal. Arga tidak ingin merebut Nara, ia ingin Bara melihat siapa dirinya sekarang. Sukses, tenang, berhasil. Hal-hal yang dulu tidak ia miliki saat meminta Nara membatalkan pernikahan.